Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel M Channel. Pada kesempatan ini kita beralih ke mata pelajaran fisika. Kita akan membahas materi tentang besaran dan sistem satuan. Materi ini berada pada kelas 7 atau kelas 1 SMP semester 1. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum kita bahas tentang besaran dan satuan, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu ilmu fisika. Jadi ilmu fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di dalam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Fisika juga merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Sebenarnya apa sih itu materi dan apa itu radiasi? Jadi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kalau sedangkan radiasi, apa sih itu radiasi? Jadi, radiasi adalah energi yang terpancar dari materi, dalam hal ini atom, dalam bentuk partikel atau gelombang. Jadi materi dan radiasi itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Karena materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, sedangkan radiasi adalah suatu bentuk energi. Radiasi bentuknya energi yang terpancar dari materi dalam bentuk partikel atau gelombang. Selanjutnya, fisika juga merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Jadi, ilmu fisika itu merupakan ilmu yang eksperimental dan dilakukan pengukuran secara kuantitatif, artinya yang memiliki nilai. Oke, kita lanjut. Fisika dikenal dengan dua istilah, yaitu fisika klasik dan fisika kuantum. Fisika klasik dikenal sebelum tahun 1920 dan setelah tahun 1920 dikenal dengan fisika kuantum. Fisika klasik di mana posisi dan momentum partikel dapat ditetapkan secara tepat. Selanjutnya, ruang dan waktu merupakan dua hal yang terpisah. Fisika klasik ini dikenal dengan adanya hukum Newton. Itu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Selanjutnya untuk kuantum. Kuantum di mana ketidakpastian posisi dan momentum partikel. Kemudian ruang dan waktu merupakan satu kesatuan. Jadi fisika kuantum ini merupakan lawan atau kebalikan dari fisika klasik. Fisika kuantum dikenal dengan dualisme gelombang partikel, yaitu teori relativitas Einstein. Untuk materi ini, teori relativitas Einstein ini kita akan bahas di materi selanjutnya. Sekarang kita akan bahas materi tentang besaran dan satuan. Kalian perlu tahu sebenarnya untuk menyatakan suatu besaran itu misalnya panjang diperlukan adanya satuan. Jadi besaran dan satuan itu saling berkaitan. Karena ketika kita menyatakan suatu besaran diperlukan adanya suatu satuan. Kemudian jumlah besaran dalam fisika ini banyak karena itu akan diperlukan banyak juga satuannya. Selanjutnya, besaran yang dapat dibentuk dari besaran-besaran lainnya disebut dengan besaran turunan. Sedang besaran-besaran tertentu yang membentuk besaran turunan disebut dengan besaran pokok. Jadi besaran pokok merupakan besaran yang membentuk besaran turunan, sedangkan besaran turunan terbentuk dari besaran pokok. Pada umumnya, besaran fisika terdiri dari dua, yaitu secara konseptual dan secara matematis. Secara konseptual,
Besaran fisika terdiri dari dua, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adanya besaran pokok dan besaran turunan. Ya, adapun secara matematis, besaran fisika terdiri dari dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Jadi diingat ya, kalau besaran fisika itu terdiri dari dua secara konsep dan secara matematis. Kalau secara konsep terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran fisika secara matematis dia terdiri dari dua juga, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Ya, masing-masing terdapat perbedaannya. Nah, kalau besaran pokok, dia besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Ya. Selanjutnya untuk besaran turunan, besaran yang dirumuskan atau diturunkan dari besaran-besaran pokok. Lanjut, untuk besaran skalar, ya, besaran skalar ini hanya memiliki nilai. Sedangkan besaran vektor, dia memiliki nilai dan arah. Ya, lanjut. Jadi, dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok yang harus kita ketahui. Ya, jadi besaran yang pertama yaitu besaran panjang. Dia dilambangkan dengan L kecil, satuannya meter. Lambang satuan M kecil. Lanjut, besaran yang kedua yaitu massa. Lambang dari besaran massa yaitu M kecil, satuannya kilogram. Lambang satuannya Kg, huruf kecil. Lanjut untuk waktu. Waktu lambangnya T kecil. Satuan sekon, lambang satuan S kecil. Kemudian kuat arus listrik dilambangkan dengan I kecil. Satuannya ampere. Lambang satuan A besar. Kemudian untuk suhu, lambang besarannya T besar, satuannya Kelvin. Lambang satuan K besar. Kemudian jumlah zat, dia lambang besarannya N, satuannya mol, lambang satuan mol dengan huruf kecil. Kemudian intensitas cahaya, lambang besarannya I besar, satuannya kandela, lambang satuan CD. Oke, CD ya, CD huruf kecil semua, bukan kepanjangan celana dalam, tapi kandela, oke? Ya, jadi perlu kalian ketahui ya, pemakaian satuan yang bermacam-macam akan menimbulkan banyak kesulitan. Ya, pertama kita perlu banyak mendefinisikan berbagai alat ukur. Kedua, akan mengundang kerumitan saat mengkonversi dari satuan ke satuan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam dunia ilmu pengetahuan digunakan suatu standar yang disepakati secara internasional, yaitu Standar Internasional atau SI. Lanjut, kita akan bahas besaran turunan. Ya, besaran turunan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya tadi adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ya, besaran turunan ini sebenarnya ada banyak ya, tapi yang akan kita bahas dalam video kali ini hanya 7. Perlu kalian tahu saja, oke? Besaran yang pertama, luas. Besaran turunan luas ini lambangnya A besar, satuannya meter persegi, lambang satuan M pangkat 2. Kemudian besaran yang kedua, volume dengan lambang V besar, satuan meter kubik. Ya, lambang satuannya M pangkat 3. Kemudian kecepatan, lambangnya V kecil, satuannya meter per sekon, lambang satuan meter per sekon, huruf kecil ya. Kemudian percepatan, lambangnya A kecil, satuannya meter per sekon kuadrat, lambang satuan meter per sekon pangkat 2. Ya. Kemudian gaya, lambangnya F besar, satuan Newton, lambang satuan yaitu kilogram meter per sekon pangkat 2. Kemudian usaha, lambangnya W besar, satuannya joule, lambang satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Kemudian daya, lambangnya P besar, satuan
watt, lambang satuan W sama dengan kilogram meter kubik per sekon pangkat 2. Oke. Jadi, perlu kalian ketahui, besaran turunan itu ada banyak. Tapi yang akan kita bahas pada video ini hanya 7 ya. Kalian perhatikan besarannya, lambangnya, kemudian satuan beserta lambang satuannya. Karena ini yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam pengkonversian suatu satuan, kita memerlukan suatu faktor konversi yang terdiri dari bilangan dan penyebut, yang masing-masing memiliki satuan yang berbeda, tetapi memiliki besar yang sama, sehingga faktor konversi ini bernilai 1. Contohnya, mengubah dari 45 yard ke dalam satuan meter, di mana 1 yard itu sama dengan 0,9144 meter. Jadi, tinggal kalian hitung. Karena 1 yard itu sama dengan 0,9144, yang ditanyakan mengubah dari 45 yard berarti 0,9144 ini dikali dengan 45, sehingga diperolehlah hasil pengubahannya ke dalam bentuk meter. Selanjutnya kita akan bahas faktor konversi. Ya, faktor konversi kita akan bahas pada panjang, massa, dan waktu. Dimana pada konversi panjang, 1 in sama dengan 2,54 cm, kemudian 1 meter sama dengan 39,7 inci, sama dengan 3.281 kaki. Adapun 1 yard sama dengan 0,9144 meter. 1 kilometer sama dengan 0,621 mil, sama dengan 10 pangkat 3 meter atau 1000 meter. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter ya. Kemudian 1 mil sama dengan 5280 kaki. Kemudian 1 Armstrong. Ini simbol A besar yang ada titiknya di atas ini dibaca Armstrong ya. 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat negatif 10 meter. Kemudian 1 cm sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter. Untuk massa, 1 slug sama dengan 14,59 kg. 1 amu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat negatif 27 kg. 1 ton sama dengan 1000 kg. Kemudian 1 gram sama dengan 10 pangkat negatif 3 kg. Untuk waktu 1 jam sama dengan 3600 kon. Kemudian 1 hari itu sama dengan 86.400 kon. Ini salah ketik ya. Kemudian 1 tahun itu sama dengan 316 kali 10 pangkat 7 skon. Dalam notasi ilmiah, kita menuliskan bilangan sebagai hasil kali bilangan A, yaitu A lebih besar dari 1 dan A lebih kecil dari 10 dengan bilangan 10 berpangkat yang disebut dengan orde. Contohnya, 140.000 sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 5 dan 0,0037 sama dengan 3,7 kali 10 pangkat negatif 3. Oke, kita lanjut pada pembahasan dimensi. Dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut disusun dari kombinasi besaran-besaran pokok. Ya, misalnya besaran panjang dimensinya L besar. Massa dimensinya disimbolkan M besar. Waktu disimbolkan dengan T besar. Kemudian kuat arus listrik disimbolkan dengan I besar. Kemudian suhu disimbolkan dengan theta. Kemudian jumlah zat disimbolkan dengan N besar. Intensitas cahaya disimbolkan dengan J sebagai dimensinya. Oke. Adapun dimensi besaran turunan. Luas. Ya, luas dimensinya L kuadrat. Karena
merupakan panjang kali panjang, sehingga kan satuannya kan meter kuadrat. Karena dimensinya L, maka L kuadrat. Kemudian volume. Volume merupakan perkalian dari panjang kali panjang dan kali panjang, sehingga dimensinya L pangkat 3. Kemudian percepatan, pembagian antara kecepatan dibagi waktu, sehingga dimensinya LT pangkat negatif 1 dibagi dengan T, sama dengan LT pangkat negatif 2. Kemudian gaya, perkalian antara massa dan percepatan. Dimensinya M besar kali LT pangkat negatif 2 sama dengan MLT pangkat negatif 2. Kemudian usaha, perkalian gaya dan panjang. Dimensinya MLT negatif 2 kali L sama dengan ML kuadrat kali T pangkat negatif 2. Kemudian daya, perkalian usaha, daya, pembagian usaha dibagi waktu, sehingga dimensinya ML kuadrat dikali T pangkat negatif 2 diper dengan T sama dengan ML kuadrat kali T pangkat negatif 3. Kita lanjut pada materi pengukuran. Ya, apa sih itu definisi dari mengukur? Ya, mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Ya, lanjut, pengukuran yang dapat kita lakukan, kita dapat mengukur panjang, kemudian kita dapat mengukur massa, kita dapat mengukur kuat arus listrik, kita dapat mengukur waktu, kita dapat mengukur suhu, dan lain-lain. Kita akan bahas satu persatu alat apa yang kita gunakan dalam kegiatan pengukuran. Ya, pertama, pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Kemudian pengukuran berat atau massa menggunakan neraca dengan berbagai ketelitian. Ya, ada berbagai macam neraca. Nanti akan kita bahas. Lanjut, mengukur kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Kemudian untuk mengukur tegangan listrik, ya, menggunakan voltmeter. Kemudian mengukur waktu dengan menggunakan stopwatch, jam. Kemudian untuk mengukur suhu dengan menggunakan termometer dan lain sebagainya. Lanjut, mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca, ampermeter, termometer merupakan alat ukur yang sudah distandar. Ya, inilah yang dimaksud dengan kegiatan mengukur, membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Ya, adapun instrumen pengukuran. Ya, instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Jelas ya, dalam kegiatan pengukuran diperlukan adanya instrumen atau alat yang digunakan. Oke. Kemudian kriteria kemampuan alat ukur. Yang pertama ada akurasi, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendeteksi hasil sebenarnya. Kemudian presisi, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kemudian sensitivitas, yaitu tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Kemudian kesalahan atau error, yaitu penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Oke. Kita akan bahas pengukuran besaran pokok untuk pengukuran besaran panjang. Ya. Yang pertama, mistar. Bagaimana cara kita mengukur panjang dengan menggunakan mistar? Yaitu dengan menggunakan posisi yang salah, itu akan menyebabkan kesalahan baca atau kesalahan paralaks. Kita akan bahas instrumen untuk
pengukuran besaran panjang. Yang pertama mistar. Ya. Pada saat menggunakan mistar, posisi yang salah akan menyebabkan kesalahan baca atau kesalahan paralaks. Jadi, pada saat menggunakan mistar untuk mengukur panjang, kita posisinya harus tegak lurus ya terhadap bidang yang akan kita ukur. Kemudian jangka sorong. Ya, jangka sorong ini memiliki batas ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman tabung. Jadi, kalian dapat perhatikan ini adalah gambar dari jangka sorong. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama yaitu rahang tetap atas, kemudian rahang tetap bawah, kemudian ini rahang sorong atas, dan ini bagian ini rahang sorong bawah. Ya, di sini tempat benda yang akan kita ukur. Kemudian bagian atas ini tombol kunci. Di sini skala utamanya, bagian atas skala utamanya. Yang kecilnya ini skala non-use-nya. Kemudian ini tangkai ukur kedalaman. Jadi cara menggunakannya tinggal dibuka saja kuncinya dulu, baru digeser rahang sorongnya, baru ditempatkan benda yang mau kita ukur. Oke, kemudian dikunci kembali, kemudian dilihat skala utama dan skala non-use-nya. Kemudian mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini mempunyai ketelitian 0,01 mm, sehingga cocok untuk mengukur antara lain tebal kertas, diameter kawat email, dan tebal kain. Jadi, tingkat ketelitian untuk mikrometer sekrup ini tingkat ketelitiannya lebih tinggi daripada jangka sorong ya. Coba kalian perhatikan gambar dari mikrometer sekrup dan bagian-bagiannya. Di sini ada ruang ukur tetap, kemudian ruang ukur geraknya, kunci penyetelnya di sini, rangkanya, kemudian skala tetap dengan silinder tetap, skala putar dengan silinder putar, gigi putarnya. Oke, jadi untuk bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong kita akan bahas pada video berikutnya ya. Kemudian pengukuran massa. Mengukur massa pada umumnya dilakukan dengan menggunakan neraca. Ada berbagai macam jenis neraca, antara lain neraca Ohaus, neraca lengan, neraca langkan, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik atau neraca digital. Ya, neraca Ohaus seperti ini. Oke. Kemudian neraca lengan. Ya, untuk bagaimana cara menggunakan berbagai macam neraca tersebut, neraca Ohaus maupun neraca lengan, dan bagaimana cara pengukurannya untuk menggunakan neracanya, kita akan bahas juga di video selanjutnya. Di sini kita fokus pada materi dasarnya dulu. Oke, kemudian pengukuran besaran waktu. Ya, mengukur waktu umumnya dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Oke, stopwatch memiliki 3 tombol, yaitu tombol start, stop, dan reset. Ya, tombol start digunakan untuk memulai, tombol stop digunakan untuk memberhentikan, kemudian tombol reset untuk mengatur ulang. Ya, stopwatch ada stopwatch manual dan stopwatch digital. Ya. Dalam suatu pengukuran, pastinya ada ketidakpastian pada pengukuran tersebut. Ya, ketidakpastian pengukuran pada hasil percobaan disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengukuran. Ya,
kesalahan pada pengukuran, baik itu pada saat kita menggunakan alatnya atau pada saat kita melakukan pengukuran, posisi melihat skalanya, ya, disebut dengan kesalahan pada saat pengukuran. Kemudian ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif. Ya, ketidakpastian mutlak atau disimbolkan dengan segitiga D. Ketidakpastian mutlak berhubungan dengan ketetapan pengukuran bahwa makin kecil ketidakpastian mutlak, makin tepat pengukuran tersebut. Ketetapan atau presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran sama pada pengukuran berulang. Jadi, semakin kecil ketidakpastian mutlaknya itu semakin tepat hasil pengukuran tersebut. Jadi, ketika dilakukan pengukuran secara berulang, hasil pengukurannya itu tetap sama. Seperti itu. Kemudian ketidakpastian relatif. Ya, ketidakpastian relatif berhubungan dengan ketelitian pengukuran, yaitu semakin kecil ketidakpastian relatif, maka semakin tinggi ketelitian pengukuran yang kita lakukan. Ya, ketelitian atau akurasi adalah suatu aspek yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai hasil pengukuran alat ukur dengan nilai yang benar. Ya, jadi semakin kecil ketidakpastian relatif pada saat kita melakukan pengukuran, maka semakin tinggi tingkat ketelitian pengukuran kita. Di mana ketelitian tersebut yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai hasil pengukuran alat ukur yang kita gunakan ini bernilai benar. Kemudian pengolahan data pada pengukuran tunggal dan berulang. Ya, pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan satu kali saja, sedangkan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali, yaitu 5 atau sampai 10 kali pengukuran. Ya, jadi sudah tahu kan perbedaannya pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Oke. Itulah tadi materi tentang pembahasan besaran dan satuan. Adapun untuk cara menggunakan alat pengukuran, baik pengukuran panjang, massa, waktu, suhu, kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.